Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Oke, masih pagi, oke. Alright, nah jadi hari ini kita sudah sampai kepada Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 hingga 35. Nah jadi melalui pembacaan yang panjang ini, oke, kita dapat bahagikannya kepada 3 bahagian utama. Yaitu kita lihat sama-sama, yang pertama sekali adalah daripada ayat ke-39 hingga 42 kita dapat melihat bahagian yang menceritakan tentang petanda Yunus. Dan selanjutnya ayat ke-43 hingga 45 yang menceritakan tentang masalah kerohanian, hidup rohani yang tidak committed. Dan seterusnya yang terakhir, bahagian terakhir daripada pembacaan kita pada hari ini, di dalam ayat yang ke-46 hingga 50 itu berbicara tentang keluarga rohani kita. Nah, jadi kalau kita melihat 3 bahagian ini, terdapat cabaran yang sangat mencabar, sangat luar biasa untuk mencari tema, untuk menggabungkan ketiga-tiga ataupun menghubungkan ketiga-tiga bahagian ini. Karena dia ada satu pembacaan tetapi dia berbeza-beza penekanan yang dia letakkan. Tetapi kita akan belajar bersama-sama hari ini ayat demi ayat supaya kita bisa lebih memahaminya, supaya kita bisa lebih mengerti bersama-sama. Jadi mari kita mulakan, mari kita lihat ayat pembacaan Alkitab kita di dalam Matius 12 ayat yang ke-38 bersama-sama. Oke, mari kita bacakan sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Oke, nah di ayat yang ke-38 ini kita dapat lihat bahwa dimulakan dengan sebuah pertanyaan yang dilakukan ataupun dilontarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus. Nah, jadi sebelum kita meneruskan di ayat-ayat yang selanjutnya, penting untuk kita pahami konteks mengapa mereka bertanya sedemikian. Penting untuk kita memahami konteks mengapa mereka meminta tanda daripada Yesus. Oke, karena Yesus, kalau kita ingat, Yesus sudah banyak melakukan mujizat, bukan? Pelajaran-pelajaran kita sebelum ini, Yesus sudah melakukan banyak mujizat dan memberikan banyak tanda kepada mereka. Dan orang-orang Farisi itu, orang-orang ahli-ahli Taurat itu pastinya sudah melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Oke, jangan pergi jauh-jauh, minggu lalu saja. Baru minggu lalu kita belajar, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, membebaskan seorang yang kerasukan apa? Kerasukan setan. Oke? Nah, jadi itu sudah pasti dilihat oleh mereka dan diketahui oleh mereka. Nah, jadi mengapa mereka bertanya meminta tanda lagi kepada Tuhan? Apakah tidak cukup tanda yang Tuhan Yesus sudah berikan? Apakah tidak cukup apa yang sudah mereka lihat depan mata mereka, apakah itu tidak cukup? Nah, jadi mereka bertanya itu karena, karena mereka bertanya karena mereka sebenarnya berkata kepada Yesus, kepada Yesus untuk menunjukkan sebuah tanda yang lebih jelas bahwa Yesus itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Kalau disederhanakan, mereka katakan kepada Yesus, kalau kau betul-betul Mesias, tunjukkanlah kepada kami. Tetapi sebaliknya mereka sudah mendengar, sudah melihat semua itu. Jadi di sebalik pertanyaan ini ada ketidakpercayaan di dalam hati mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Di sebalik pertanyaan mereka itu ada keraguan tentang siapa Yesus itu. Nah, karena kita harus pahami, kita harus jelas bahwa di dalam konteks orang Yahudi sampai kepada hari ini mereka masih menanti-nantikan kedatangan Mesias. Itu masih ada di dalam kepala pikiran
pikiran mereka. Nah, jadi mari kita selidiki hati kita, jemaat Tuhan pada hari ini. Karena di dalam ayat yang ke-38 ini, kita lihat ayat ke-38 ini, dia tidak hanya berbicara kepada orang Farisi dan ahli Taurat semata-mata. Tetapi dia juga berbicara kepada kita jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Karena apa? Karena secara tidak sadar kadang-kadang kita juga bertanyakan soalan yang secara tidak sadar lah ya, yang seolah-olah persis sama seperti apa yang ditanyakan oleh ahli Farisi dan ahli Taurat ini. Walaupun ayatnya tidak sama, tetapi ada keserupaan di sana. Kenapa saya katakan begitu? Karena kadang-kadang Tuhan sudah melakukan banyak perkara di dalam hidup kita, tetapi kita masih keras kepala untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan penyakit kita, keluarga kita, mengeluarkan kita daripada banyak masalah, tapi kita masih lagi berdoa kepada Tuhan, kalau kau betul-betul Tuhan, nyatakanlah dirimu bahwa engkau Tuhan. Kadang-kadang kita gagal untuk percaya kepada Tuhan di sebalik pertanyaan kita. Ada sedikit masalah, ada sedikit halangan di hadapan, terus meragukan Tuhan. Oke, terus minta kepada Tuhan, kalau kau benar-benar hidup, muncullah dalam mimpiku. Sekali Tuhan muncul dalam mimpi, takut. Nah, dia sendiri minta, dia yang takut. Oke, nah, jadi kita harus selidiki hati kita. Apakah salah untuk meminta tanda daripada Tuhan? Salah atau tidak? Salah? Coba tanya kawan kiri kanan kamu. Salah atau tidak meminta tanda daripada Tuhan? Coba tanya-tanya sedikit. Coba. Oke. Macam Alfa nanti nih, kita pas mikrofon. Oke. Nah, tidak salah untuk meminta tanda daripada Tuhan. Katakan sama-sama tidak salah. Nah, tetapi kita harus selidiki hati kita. Apakah tujuan kita meminta tanda daripada Tuhan? Oke? Ya. Apakah, next slide. Apakah kita meminta tanda kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara itu, mujizat itu, atau apakah kita meminta tanda karena kita gagal untuk mempercayai Yesus sepenuhnya? Coba tengok slide-nya. Ada? Oke, ini mau minta tanda nih kalau begini nih. Oke. Nah, jadi enggak apa-apa. Oke, nah jadi kita harus perhatikan. Meminta tanda itu tidak salah. Tetapi apa yang menjadi persoalannya adalah apakah kita meminta tanda itu karena kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu perkara itu, ataupun kita meminta tanda karena kita ragu akan Tuhan. Itu ada dua perbezaan yang sangat besar di sana. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus berhati-hati agar kita tidak terjerumus jadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini yang meminta tanda bukan karena mereka percaya, tetapi karena mereka ragu. Oke? Nah, jadi adalah sangat menarik apabila mereka meminta tanda kepada Yesus dan Yesus sebaliknya menjawab mereka begini. Kita lihat di ayat yang ke-39. Sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, Yesus menjawab mereka bahwa mereka tidak akan mendapat apa-apa tanda tentang kedatangan Mesias selain daripada tanda Nabi Yunus. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita harus ingat baik-baik ini konteks bahwa mereka itu masih menanti-nantikan Mesias dan mereka meminta petanda daripada Tuhan Yesus bahwa dialah Mesiasnya. Jadi Yesus menyatakan di ayat sini bahwa diorang tidak akan melihat apa-apa tanda tentang kedatangan Mesias selain daripada tanda Nabi Yunus. Berbahagialah orang yang bernama Yunus. Oke? Nah, ya. Nah, jadi pada waktu
Matius 12 ini kita harus paham, oke? Kita harus jelas bersama-sama jemaat Tuhan supaya kita boleh mengerti dengan baik. Di dalam Matius 12 ini, Yesus belum lagi mati di atas kayu salib. Oke, peristiwa itu belum terjadi lagi. Nah, tetapi orang-orang Yahudi pada waktu itu, termasuk ahli-ahli Farisi dan orang-orang Farisi ini, mereka sangat tahu apa yang sudah terjadi kepada Nabi Yunus. Oke, sama seperti kita hari ini, siapa di sini yang tidak tahu apa yang terjadi pada Nabi Yunus di dalam kitab Yunus? Sila angkat tangan. Semua sudah tahu kan? Sama dengan kita. Orang Yahudi pada waktu itu juga konteksnya mereka juga tahu dan jelas apa yang terjadi kepada Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam dan kemudian dia dimuntahkan ke mana? Ke daratan. Oke? Nah, jadi melalui tanda Nabi Yunus ini, apa yang Yesus coba nyatakan? Nah, Yesus coba menyatakan bahwa anak manusia juga akan berada 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Kalau kita lihat pembacaannya baik-baik, kita lihat dengan jelas bahwa Yesus pastinya sedang berbicara tentang kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah, jadi Yesus di bahagian ini dia mengingatkan kepada ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bertanya kepada dia. Dan Yesus juga dalam konteks hari ini mengingatkan kepada kita bahwa petanda yang paling penting, adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah petanda yang penting. Nah, mungkin ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kenapa Yesus ini tidak menunjukkan begini? Karena mereka mau melihat sesuatu yang mujizat yang luar biasa lagi. Tetapi Yesus katakan tidak. Karena yang terpenting adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan mereka gagal untuk memahami itu. Sayang sekali. Oke? Nah, mengapa dikatakan penting? Oke? Mengapa dikatakan penting? Karena kita melihat bahwa peristiwa itu, Yesus mati dan Yesus bangkit itu membawa orang kepada Allah. Oke, kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 32, dia katakan, kita bacakan sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga itu membawa orang kembali kepada Allah. Itu sebabnya kenapa dia dikatakan itu merupakan sebuah tanda yang penting. Dan seterusnya yang kedua adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu membuka mata kita untuk melihat Allah. Kita lihat sama-sama di dalam pembacaan Yohanes 14:9. Oke, sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, jadi melalui pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi ia mengingatkan kepada kita pada hari ini untuk membuka mata rohani kita untuk kita melihat Yesus. Agar kita bisa melihat Yesus. Karena apa? Sangat penting apabila kita melihat Yesus. Firman Tuhan katakan juga apabila kau melihat Yesus, engkau juga telah melihat Bapa. Oke? Jadi itulah mengapa dikatakan bahwa tanda Nabi Yunus ini adalah merupakan sebuah tanda yang penting. Karena dia membawa orang kepada Allah dan membuka mata kita untuk melihat Allah. Nah, kita lihat di pembacaan di ayat yang ke-41 hingga 42 sama-sama. Oke, pembacaan sangat banyak hari ini. Jadi kita baca sama-sama supaya kita boleh mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mari kita bacakan sama-sama.
Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, apabila kita melihat kembali, apabila kita melihat kembali ke dalam kitab Yunus, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana selepas Yunus dimuntahkan ke daratan oleh ikan besar itu, dia terus bergegas ke Niniwe. Dan kita harus mengerti bahwa Niniwe dan juga Yunus, bangsa mereka bukanlah bangsa yang berkawan, tetapi yang berlawan, yang bermusuh. Tetapi oleh karena Allah yang mengkehendaki dan oleh karena pengalaman yang sudah dilalui oleh Yunus, dia tetap pergi. Dan apa yang terjadi ketika dia berada di sana? Apa yang terjadi ketika dia pergi ke sana? Orang-orang di Niniwe, Alkitab menyatakan termasuk rajanya bertaubat setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Anda bisa baca di dalam Yunus 3. Oleh sebab itulah, tanda Nabi Yunus ini merupakan sebuah tanda yang penting karena dia mengandungi pertaubatan. Tanda Nabi Yunus ini membawa sebuah tanda pertaubatan. Nah, apakah tanda pertaubatan yang ada, yang kita bisa lihat di dalam diri seorang? Yang pertama sekali adalah melepaskan sikap yang mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua adalah meletakkan Allah sebagai tumpuan utama di dalam hidupnya. Nah, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berada di tempat di mana Yesus mengadakan mujizat. Mereka selalu berada di tempat di mana Yesus menyampaikan firman, berbicara. Mereka selalu ada di tempat-tempat itu. Mereka selalu berada di bait suci. Tetapi persoalannya, apakah itu menggambarkan bahwa mereka itu adalah orang yang percaya dan orang yang sudah bertobat? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena apa? Kalau kita baca firman Tuhan baik-baik, semakin orang Farisi dan ahli Taurat ini, macam yang Reverend Salmadin sudah katakan lah ya, tidak semua lah ya. Tidak semua, ada juga yang percaya. Nah, jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini, semakin mereka mendengar firman Tuhan, semakin sakit hati diorang. Semakin mereka mendengar firman Tuhan, semakin mereka benci kepada Tuhan, kepada Yesus. Padahal mereka selalu mendengar firman Tuhan, selalu mendengar mujizat, tetapi seperti yang saya katakan sebentar tadi, itu bukanlah tanda bahwa mereka itu percaya kepada Tuhan dan mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, jadi kenapa? Kenapa mereka jadi seperti begitu? Karena mereka mengandalkan pengetahuan mereka sendiri. Karena mereka mengandalkan pengetahuan mereka tentang Yesus, Mesias yang akan datang. Mereka mempunyai sifat yang menuntut. Mesias harus seperti begini. Mesias harus seperti begini. Mereka mengikut pandangan mereka terhadap Mesias. Dan pandangan itu yang membuat mereka tidak dapat membukakan hati dan bertaubat dan menjadi percaya kepada Yesus. Berbanding dengan orang-orang di Niniwe. Orang-orang di Niniwe melepaskan kepentingan mereka, melepaskan pandangan mereka tentang hidup, melepaskan gaya hidup mereka, apa yang mereka percaya selama ini, mereka lepaskan semua itu, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Karena kita lihat sama-sama bahwa sebelum ini mereka, bangsa-bangsa yang berada di Niniwe itu adalah bangsa-bangsa yang berdosa. Orang-orang di Niniwe adalah bangsa-bangsa yang berdosa. Jadi kalau kita lihat di dalam Yunus pasal 1 ayat 2,
Oke, mereka ini yang berdosa sampai dosanya tidak boleh dikawal sudah. Yang mereka membuat persundalan di jalan-jalan. Oke, persundalan itu sesuatu yang halal bagi mereka pada waktu itu. Sampai Yesus katakan, sampai firman Tuhan katakan bahwa kejahatan itu sudah sampai ke telinga Yesus. Sudah sampai ke telinga Allah. Jadi artinya mereka memang di ujung-ujung tanduk dan bersiap untuk dihukum. Jadi pertaubatan itu merupakan suatu perkara yang sangat penting bagi mereka. Karena apabila mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum. Mereka akan dihukum oleh Allah. Saya tidak dapat bayangkan kalau Allah yang menghukum macam mana. Oke? Jadi pertaubatan itu menjadi perkara yang penting bagi orang-orang di Niniwe. Jadi apa? Apa yang kita boleh pelajari hari ini? Jemaat Tuhan. Kalau saya tanyakan, saya juga tanyakan diri saya waktu kami mempersiapkan firman Tuhan ini. Seberapa penting pertaubatan bagi Anda? Seberapa penting pertaubatan untuk Anda, untuk kita lakukan sama-sama? Bagi orang Niniwe pertaubatan itu sangat-sangat penting. Sehingga waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka respon dan mereka bertaubat. Nah, melalui apa yang sudah kita dengarkan sebentar tadi, pertaubatan itu tidak dapat diukur dengan rajinnya seseorang datang ke gereja. Oke, macam pelik sedikit didengarkan. Oke, pertaubatan itu tidak dapat diukur dengan rajinnya seseorang datang ke gereja. Sebaliknya diukur melalui sikap dan respon seseorang kepada firman Tuhan. Nah, bukan saya katakan datang gereja tidak bagus ya. Oke, jangan kamu tidak datang kebaktian minggu depan, habislah. Oke, katakan kepada kiri kanan kamu datang minggu depan. Oke, nah kenapa saya katakan begini? Karena seseorang boleh saja berada di dalam rumah Tuhan. Seseorang boleh saja mendengar firman Tuhan, tubuhnya berada di dalam gereja, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Pikirkan tentang ini, pikirkan tentang itu, dan ada juga yang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia tahu sudah apa yang dia harus lakukan. Dia tahu sudah dia mau serang negara apa. Oke, dia tahu sudah games apa yang dia mau buka. Dia tahu sudah status apa yang dia mau update ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi berada di gereja dalam konteks ini tidak dapat mengukur seseorang itu sudah bertaubat. Seperti ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka berada di bait-bait Allah, mereka berada mendengar firman Tuhan, tapi hanya tubuh mereka saja di situ, tapi pikiran mereka, tapi hati mereka tidak kepada Allah. Dan kesimpulannya adalah mereka tidak bertobat. Nah, perumpamaan pendek yang ada di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 43 hingga 45, kita bacakan sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, selalu kita membaca ayat ini, kita mengaitkan perumpamaan ini dengan pelayanan pelepasan. Tapi sebenarnya kalau kita kaji benar-benar, kita baca, perhatikan benar-benar, dia lebih daripada itu dan bukan bercerita tentang pelepasan, tetapi merupakan sebuah amaran tentang bahaya yang akan dihadapi apabila seseorang itu tidak memberikan respon yang benar kepada Yesus.
Apabila seseorang itu yang sudah mendengarkan kebenaran Injil dan sudah melihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidupnya dan dia tidak memberikan respon yang baik sama seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka orang itu akan terjebak di dalam masalah rohani yang lebih teruk berbanding seterusnya. Ayat ini menceritakan, mengajar kepada kita bahwa bahayanya kalau kita tidak meresponi firman Tuhan sebaiknya. Kita lihat pada awalnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak meresponinya dengan baik. Pertama, mereka mula tidak rasa senang, tidak rasa selesa mendengarkan Yesus. Mereka dengarkan lagi, mereka mula rasa tidak suka dengan Yesus. Mereka dengar lagi, mereka rasa benci kepada Yesus. Pada akhirnya, makin mereka mendengarkan Yesus, makin mereka mau membunuh Yesus. Jadi bahayanya apabila kita tidak meresponi firman Tuhan itu dengan sebaiknya. Oke. Nah, jadi pembacaan di ayat yang ke-42, oke, kita lihat sama-sama. Oke, ada berbicara tentang seorang ratu dari selatan. Dan ratu itu seperti yang kita semua sudah tahu adalah Ratu Sheba. Sama-sama katakan Ratu Sheba. Ratu Sheba. Nah, jadi Ratu Sheba ini kita harus tahu latar belakangnya. Oke, ada di sini nama Sheba. Oi, ratu lah tuh dia ya. Oke, nah, jadi Ratu Sheba adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oke, Ratu Sheba itulah dia punya background. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia meminta hikmat, mendapatkan hikmat Allah daripada Raja Salomo, dia meresponi dan berkata apa yang dia katakan. Dia katakan di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 9, dia katakan kepada Salomo bahwa terpujilah Tuhan Allahmu. Oke, dia memuji Allah Salomo. Walaupun dia berasal daripada orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia tidak mengenali Allah. Tetapi apabila dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, hikmat yang disampaikan daripada Salomo, dia bertaubat dan dia memuji Allah. Oke, dan tidak berhenti di situ, tetapi apa dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 10. Oke. Setelah dia memuji Allah, setelah Ratu Sheba memuji Allah, oke, diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan permata yang mahal-mahal. Nah, apa yang saya coba sampaikan di sini, apa yang saya coba ingin kita lihat sama-sama di sini adalah pertaubatan. Setiap pertaubatan itu pasti ada sebuah perubahan hidup. Perubahan hidup yang meletakkan Allah sebagai tumpuan utama dan melepaskan sikap yang mementingkan diri sendiri. Ratu Sheba dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia melihat hikmat Tuhan, mendapatkan firman Tuhan melalui Salomo. Dia bertobat memuji Tuhan dan tidak berhenti di situ. Tetapi dia menunjukkan satu perubahan di dalam dirinya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita selidiki kembali keadaan hati kita bagaimana. Firman Tuhan hari ini sangat sederhana untuk kita mengerti. Bahwa setiap pertaubatan itu harus disusuli dengan perbuatan. Kita tidak boleh katakan kita bertobat, tetapi hidup kita masih sama dengan hidup yang lama. Oke? Jadi hidup yang lama bagaimana? Kalau Anda tanya saya harus tanya Anda balik. Bagaimana hidup lama Anda? Oke? Jadi mari kita selidiki hati kita, jemaat Tuhan. Apakah kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang berada di bait Allah tetapi tidak merasakan kekuatan dan kuasa firman Tuhan itu? Karena mereka menganggap mereka sudah tahu semuanya dan tidak perlu diajari lagi. Apakah kita ada sikap seperti itu? Seperti orang Farisi ini.
makin mereka mendengar firman Tuhan, makin mereka sakit hati dengan Yesus. Karena mereka terasa bahwa Yesus menyindir mereka. Dan pada akhirnya mereka bertekad untuk membalas dendam, untuk membunuh Yesus. Kita selidiki hati kita. Bagaimana respon kita kepada firman Tuhan? Adakah hati kita siap, kita datang di dalam rumah Tuhan benar-benar siap untuk mau mendengarkan firman Tuhan? Ataupun kita menjadi seperti orang-orang Farisi, kita datang beribadah, kita datang berbakti, tapi kita datang untuk mencari kesalahan. Apa yang salah daripada Yesus? Apa yang salah dari Yesus? Dan kita akan hukum dia. Itu yang ada dalam pikiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi sebaliknya kita harus belajar, jemaat Tuhan. Kita harus rendah hati untuk belajar daripada respon yang diberikan oleh orang-orang Niniwe dan Ratu Sheba. Mungkin kita sudah lama mengikuti Tuhan. Sampai firman Tuhan pun kita hafal. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita hafal semuanya. Oke? Tapi apakah kita benar-benar bertaubat? Apakah kita benar-benar merasakan kuasa firman Tuhan itu? Kita harus melihat firman Tuhan ini dan kita harus merendahkan hati kita belajar daripada orang-orang di Niniwe dan Ratu Sheba. Bagaimana mereka meresponi firman Tuhan. Apabila mereka mendengar firman Tuhan, mereka bertaubat. Dan mereka melakukan sesuatu sebagai tanda pertaubatan mereka. Kalau kita lihat betul-betul, ketika raja di Niniwe mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, dia perintahkan untuk semua orang berkabung. Semua orang mencari wajah Tuhan. Itu respon orang yang tidak percaya ketika mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita orang yang percaya? Apabila kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita punya respon untuk mau kembali kepada Tuhan? Atau sudah aku dengar nih, lama sudah aku dengar nih. Sedar tidak sedar kadang-kadang kita jatuh dalam masalah rohani seperti itu, jemaat Tuhan. Apabila kita mendengar firman Tuhan, kita tidak dapat merasakan kuasa Tuhan. Bukan karena masalah firman Tuhan itu, tetapi sikap hati kita. Dan ini adalah, bukan saya katakan jemaat Tuhan kita macam begitu ya. Oke, tetapi saya mengajak kita untuk melihat, selidiki hati kita. Selidiki. Bagaimana respon kita kepada firman Tuhan. Kalau ada satu orang, anak kecil, seperti Eli di depan ini. Oke, Li coba berdiri Li. Coba berdiri. Kita beri tepukan dulu kepada dia. Semangat dia dengar firman Tuhan hari ini. Oke, Li silakan duduk. Nah, ketika ada anak kecil seperti ini datang kepada kita berkata, bertobatlah dalam masa 40 hari. Kalau kamu tidak bertobat, Yesus akan menghukummu. Apa respon kita? Kamu rasa apa respon kamu? Anak kecil, anak muda mau menghakimi, kita duluan makan garam. Kau baca dulu firman Tuhan itu. Begitukah respon kita? Orang yang tidak percaya memberi respon yang sangat luar biasa terhadap firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang firman Tuhan itu, jemaat Tuhan, itu keras dan pahit. Ya kan? Kadang-kadang firman Tuhan itu keras dan pahit untuk kita terima. Tetapi percayalah, tujuan firman Tuhan itu adalah untuk membentuk kita dan membawa kita kembali kepada Allah. Jadi firman Tuhan itu, jemaat Tuhan, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Dan kita harus hargainya. Kita harus hargainya dan respon sebaiknya. Oleh itu jemaat Tuhan, itulah sebabnya kenapa
reverend kita, para pemimpin-pemimpin rohani kita, para pemimpin sel kita selalu mengingatkan kita untuk terus membaca Alkitab, terus membaca Alkitab. Karena di dalam pembacaan, di dalam firman Tuhan itu ada kuasa di dalamnya. Ada mujizat di dalamnya. Ada tanda-tanda yang kamu cari itu semuanya ada di dalam Alkitab. Ada di dalam firman Tuhan. Jadi hargailah firman Tuhan itu sebaiknya. Dan apabila Anda baca firman Tuhan, jangan ambil enak-enaknya saja. Oke, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu. Oke, tetapi baca keseluruhan konteksnya. Supaya kita mengerti. Karena kadang-kadang firman Tuhan itu mau berbicara kepada kita, tetapi kita membaca yang enak-enaknya saja. Jadi kita siuk sendiri. Sebenarnya Tuhan mau kita bertobat. Iya kan? Kalau pembacaan di Yeremia itu, oke, kalau kita baca bahwa sebelum itu, sebelum mereka mendapatkan berkat Tuhan, itu mereka harus berada di pembuangan dulu. Untuk diproses dulu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita terus ambil yang enaknya, prosesnya itu kita tidak baca, kita miss the purpose firman Tuhan itu. Oke? Jadi firman Tuhan itu penuh dengan kuasa dan kita harus hargai dan responi dengan sebaiknya. Oke, kita masuk ke dalam pembacaan seterusnya. Oke, di dalam Matius pasal 12 ayat 46 hingga 50. Oke, kita bacakan sama-sama. Yuk, kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, apabila kita membaca firman Tuhan ini, apabila kita tidak membacanya bagus-bagus, kita tidak membacanya dengan teliti, oke, kita mungkin akan sampai ke satu kesimpulan bahwa Yesus coba untuk menyangkal ibunya. Ataupun Yesus coba untuk menyangkal saudara-saudaranya. Oke, kita lihat di dalam ayat yang ke-48. Ada bunyi metronom di sini. Oke, alright. Oke, nah khotbah pun mesti ikut metronom. Kamu tengok, luar biasa kan? Nggak ikut metronom, habis, salah. Oke, ya terima kasih untuk metronomnya. Oke, nah jadi kita kembali. Kalau kita tidak melihat ayat firman Tuhan ini di ayat ke-48, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Nah, kalau kita tidak membaca, mengamati dengan sebaiknya firman Tuhan ini, dan kalau kita tidak membaca keseluruhan konteks, kita akan sampai ke kesimpulan bahwa Yesus coba untuk menyangkal ibunya dan saudara-saudaranya di bumi. Nah, tetapi sebaliknya bukan demikian, jemaat Tuhan. Bukan demikian, bukan Yesus mau menyangkal mereka. Oke? Tetapi sebaliknya dia memberikan sebuah petanda kepada hubungan yang berkekalan kepada pengikutnya. Poin yang ketiga. Oke? Dia sedang mengangkat darjat pengikut-pengikutnya. Oke? Dia sedang memperbarui komitmen rohani mereka. Dikatakan di ayat yang ke-49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi Yesus di sini memberikan petanda bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang melakukan kehendak-kehendak Yesus bukanlah orang yang asing di dalam kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya mereka merupakan anak-anak Allah. Oke? Jadi apakah kita mempunyai hubungan
yang berkekalan bersama dengan Allah. Sejauh mana kita melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita belajar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengikuti Yesus ke rumah-rumah ibadah. Tetapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan mereka tidak menjadi anak-anak Allah. Karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Jadi ini mengingatkan kepada kita hari ini. Kepada jemaat Tuhan dan kepada diri saya sendiri. Bahwa kita harus menjadi berbeza daripada orang-orang Farisi yang meminta tanda daripada Tuhan itu. Kita harus jadi berbeza daripada mereka. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Nah, mungkin kita berada di sini, oke? Kita berada di sini, kita menjadi seorang Kristen karena keluarga kita Kristen. Karena bapak kita Kristen. Karena mama kita Kristen. Tapi persoalan yang harus kita jawab adalah, apakah Anda mempunyai hubungan dengan Tuhan? Apakah Anda mempunyai hubungan dengan Allah? Itu persoalan yang kita harus jawab sama-sama. Karena ibu bapak Anda, saudara Anda adalah orang Kristen dan menjadikan Anda orang Kristen tidak bermaksud secara otomatis Anda punya hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah harus dibina secara pribadi. Tidak boleh dikongsi-kongsi. Oke, biarlah Penny buat apa? Buat kebaikan. Nanti dia masuk surga, aku sisip-sisip lah ikut di sebelahnya. Tidak boleh. Hubungan harus dibina secara personal. Oke? Jadi kita harus melakukan kehendak Allah. Karena apa? Anak-anak Allah pasti melakukan kehendak Allah. Jadi apa yang kita harus lakukan? Jemaat Tuhan, pembacaan yang terakhir. Mari sama-sama kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga 12. Oke, sama-sama kita bacakan, ini sangat panjang. Oke, jadi kita baca dengan semangat. Oke, menunjukkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita bacakan sama-sama ayat yang ke-12 sama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Inilah yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Inilah tanda yang diberikan melalui tanda Nabi Yunus. Petanda untuk membina hubungan yang berkekalan. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan Allah kita. Dan kita harus melakukan kehendak-Nya, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai sebuah keluarga yang besar di dalam rumah Tuhan ini. Jadi di dalam gereja ini, kita semua adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah satu keluarga
di dalam Tuhan. Jadi kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Coba lihat kawan kiri kanan kamu. Katakan kepada dia, kau keluargaku. Katakan kepada satu lagi, di sebelah lagi. Katakan dengan jelas, kau keluargaku. Dengan perasaan yang bangga, jangan malu-malu. Oke. Nah, jadi secara kesimpulannya jemaat Tuhan. Apakah tanda yang Anda cari di dalam kehidupan Anda? Coba kita selidiki. Mungkin Allah sudah meletakkan tanda-tanda di sekeliling kita. Tetapi tanda itu bukanlah sebuah tanda seperti yang diminta oleh ahli-ahli Taurat. Yang berbentuk mujizat, yang berbentuk kesembuhan, dan sebagainya. Tetapi mungkin tanda yang Tuhan letakkan di dalam diri kita adalah melalui firman-Nya, yaitu melalui Alkitab. Jadi mungkin kita harus berhenti. Jemaat Tuhan, mungkin kita harus berhenti untuk mencari mujizat itu. Mungkin kita harus berhenti berkeliling-keliling Tuhan. Bertanda, betulkah Tuhan hidup? Tuhan coba nyatakan. Mungkin kita harus berhenti untuk mencari itu. Tetapi kita mula untuk mencarinya, mencari tanda itu dengan membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu banyak tanda-tanda bagaimana kita harus jalani hidup kita. Bagaimana apa yang kita harus lakukan kalau kita ada keraguan. Jangan belajar seperti orang Farisi, menuntut dengan Tuhan. Tuhan, kalau kau benar-benar Yesus, kalau mau aku menyembah Tuhan, kalau mau aku rajin beribadah kepada Tuhan, tunjukkan ini, tunjukkan itu. Kita harus belajar untuk berhenti ada pemikiran seperti itu. Tapi biarlah kita menuntut kepada diri kita sendiri untuk membaca firman Tuhan dan mencari tanda itu melalui firman Tuhan. Apakah tanda yang Anda cari? Apakah tanda yang Anda gumulkan di dalam hidup Anda sepanjang hidup ini, selama ini? Sudahkah Anda carinya di dalam firman Tuhan? Atau Anda mencari di YouTube di mana ada kesembuhan, oh ada mujizat di sana, saya pergi sana. Jawaban Anda ada di firman Tuhan. Tapi seberapa kerap kita membaca firman Tuhan, menghargai firman Tuhan. Mari kita sama-sama pelajari. Untuk membaca firman Tuhan. Mencari tanda melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti untuk berbicara pada hari ini Bapa. Sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa kiranya firman yang sudah disampaikan, yang sudah didengarkan oleh jemaat-Mu Tuhan, akan meyakinkan kami bahwa ya Tuhan, firman-Mu itu penuh dengan kuasa. Dan apa jawaban yang kami cari itu sebenarnya ada di firman Tuhan. Dan kami harus mengubah pikiran kami, tanggapan kami terhadap firman-Mu ya Tuhan. Dan aku berdoa biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan ini akan membangkitkan semangat anak-anak-Mu, semangat kami semua
untuk terus membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ini syukur kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang percaya, sama-sama katakan amin.